Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abu Thohir dengan NIM 4242301076. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis di Magnetitab pada praktikum kelima. Nah, di sini kita bisa melihat praktikum pertama, yaitu kita disuruh seorang engineer melakukan analisis. Nah, di sini kita akan melihat nilai wire lag dan die height yang ada pada tabel berikut. Nah, di tabel berikut ini, kita bisa melihat kalau full strength itu menjadi variabel Y, dan wire length itu menjadi variabel X1, dan die height itu X2. Nah, langsung aja kita lihat pada laporan pertama Minitab-nya. Di sini kita akan meregression, kita klik start, baru itu kita klik regression, baru itu kita klik regression, dan fit regression model. Pada responses kita isi di full strength, dan untuk continuous prediction kita isi wire length dan die height. Lalu kita klik grab dan kita pilih 4 in 1. Oke, kita langsung oke aja. Untuk di data regression action kita mendapatkan full strength, yaitu nilai positif, di mana kita tahu kalau setiap kenaikan satu konstanta itu tuh koefisiennya 6,56, dan untuk satu nilai wire lag itu koefisiennya 2,491, dan untuk kenaikan die height itu koefisiennya 0,00225. Oke, dan yang yang dimana ini setiap eh, yang mana koefisien itu menunjukkan setiap kenaikan konstanta wire lag dan die height. Dan di sini untuk bagian p-value itu ada wire lag-nya itu eh, value-nya itu 0,0 yang sangat kecil. Yang p-value ini menunjukkan bahwa kalau wire lag ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap food stress-nya. Oke, lanjut untuk grafik di bawahnya. Di sini kita bisa melihat untuk A itu sebagai wire length dan B itu sebagai dayheng. Nah, di sini kita melihat kalau A itu nilainya itu hampir menjadi 10, sedangkan si dayheng itu tidak sampai 2,07, melainkan dia hanya 0,304. Dan untuk residu plot for full strength, di sini kita bisa melihat perbandingan grafik antara versus fit dan versus order. Oke. Dan di bawah ini juga ada perbandingan antara residu versus wear lag dan residual versus die height. Jadi ini kesimpulannya bahwa wear lag ini memiliki hubungan yang kuat ya dengan full strength. Oke, lanjut kita ke praktikum 2. Yang praktik kedua ini, di sini terdapat data dan kita tuh harus menentukan perbandingan antara hasil menggunakan linear, kuadritik, dan kubik. Baik. Pertama kita di sini sudah ada data-datanya. Lalu itu kita klik start, regression, kita klik fit, fitted line plot. Nah, di sini kita mengisi untuk responsnya itu.
respons Y itu yield, dan untuk prediction itu X. Oke, lanjut kita klik OK. Nah, di sini kita akan di sini kita mendapatkan data square, error square, dan error square adjust. Yang dimana square yang pertama itu 0,37 dan error square-nya itu 18,62% dan R square adjust ini itu 12,36%. Nah, baik di sini kita akan melakukan perbandingan linear, kuadrik, dan rubik. Oke, baik di sini kita akan tulis linear, kuadrik, dan di sini kubik. Oke. Dan di sini kita kasih nilai R sebagai error, baru R square itu sebagai error square, dan R square adjust. Nah, untuk biner kita mendapatkan 0,37, 18,62, dan 12,36. Itu 14,62, 14,62. Ya, lanjut kita pilih untuk mendapatkan nilai kuadrik. Kita seperti sebelumnya, kita pencet start, regression, dan fitted plot. Nah, lalu kita mengganti ke kuadratik. Nah, bisa lihat di sini nilainya itu udah mulai berubah. Jadi kita tulis 0,27, 0,52. Nah, untuk nilai kubik, di sini kita menggunakan start, regression, fitted. Nah, lalu kita pilih kubik. Nah, di sini kita melihat lagi nilai untuk kubiknya itu, yang di mana eh, nilai square itu makin turun ya. Jadi 0,23 yang sebelumnya itu 0,27. Ya. Dan untuk error square itu udah mulai naik ya, itu menjadi 72,69. Dan untuk error square adjustnya itu dia juga naik menjadi 65,24. Nah, dari kesimpulan yang saya bisa dapat, bisa dibilang itu kalau kubiknya itu tuh lebih eh, lebih tinggi dari linear, kuadrat, dan kuadratik. Di sini bisa kita lihat untuk standar errornya itu yang kubik itu lebih rendah. Tetapi untuk error square dan error square adjust itu kubik itu lebih tinggi. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa eh, kubik itu tuh lebih baik dari linear dan kuadratiknya. Oke, baik. Eh, jadi sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.